Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan review ini lur. Kita baru punya alat. Ini sebenarnya saya sudah pengen alat ini sudah sejak lama ya. Ini harganya itu kisaran kalau di Cina itu 800 ribuan kayaknya. Sampai Indo mungkin ongkir sama pajak sekitar 1 juta lah, kurang lebih. Nah, dan ini spesial ya, nanti akan kita review dan kita bongkar isinya seperti apa sih alat model seperti ini. Oke, pertama-tama di sini akan kita review dulu bagian-bagian dari alat ini. Kita matikan dulu. Nah, di sini ada proteksi anti konslet ya. Bisa pakai bohlam. Di sini ada tulisannya clamp connect, ini untuk beban LED ya. Beban LED itu ke LED-nya. Untuk mengukur dari arus driver kita perlu beban LED. Dan ini ada tulisan ini. Bentar. Do not use akurat. Jadi jika tidak menggunakan anti konslet, dia penghitungan dari wattnya itu akurat. Nah, itu kemarin sudah kita pernah share juga ya, alat anti konslet. Agar real watt itu kita tidak pakai anti konslet, kita pakai saklar seperti ini. Nah, oke. Kemudian di sini apalagi nih, lamp holder ya. Lamp holder itu ketika kita ke atas itu nanti menyalakan ini dan AC load ini, dua ini. Kalau ke tengah dia mati. Kalau ke bawah dia menyalakan AC input di sini, 4 pin ini. Nah, dan di sini ada 4 pin juga pengukuran. Ini kenapa kok 4? Itu kan kadang ada driver yang outputnya 3 ya. Jadi kita pakai sini. Nah, yang setelahnya di sini. Bisnya plusnya 2 atau minnya 2. Nah, itu untuk LED yang 3 mode biasanya. Dan di sini input AC, kemudian input driver, kemudian output beban ya. Bebannya ini bisa dipasang di japitan seperti ini atau langsungkan ke sini juga bisa. Jadi sama saja. Dan di sini ada drat E14. Kemudian di sini E27. E27 itu sama seperti ini. Kemudian di sini ada power efficiency ya. Power efficiency itu kalau nggak salah ngukurnya itu dari wattnya kayaknya, watt input dikali watt output atau gimana itu. Intinya ini efisiensinya berapa. Kemudian kWh, kemudian AC voltage itu tegangan AC-nya, kemudian AC tegangan di AC-nya apa? Arus AC dalam miliampere, kemudian frekuensi tegangan AC hertz ya, power factor, kemudian AC wattnya, kemudian DC wattnya, kemudian tegangan DC itu di sini yang ada di output driver, kemudian DC current itu juga output driver. Nah, jadi yang kita baca di output driver itu adalah ini DC ada 3. Dan ini termasuk alat yang paling lengkap ya di pasaran. Itu ada yang cuma dua ini, ada yang 3, ini yang 10 digit. Jadi ini versi paling lengkapnya ini lur. Nah, oke. Langsung saja kita nyalakan lagi alatnya. Nah, dan ini untuk indikator AC out itu nggak ada ya. Nah, ini sudah nyala tapi kita nggak tahu di sini harusnya ada LED-nya ya. Kalau itu outputnya itu ada strobe-nya untuk menjaga hati-hati ya. Sebagaimana alat yang pernah kita bikin itu kan outputnya ada LED indikator. Kalau ini nggak ada, jadi kita harus hati-hati. Dan ini kalau ke bawah itu untuk ngukur arus driver ya. Dan di sini sudah kita pasang untuk beban LED-nya. Oh ya, di bagian belakang ada ini lur, sekring
kabel ini tadi. Itu aja. Nah, oke, langsung saja kita coba ya untuk ngetes drivernya ini. Nah, oke, coba kita ke bawah. Waduh, ini pakai proteksi ini, makanya ini nggak nyala ya. Kita pindah ke tanpa proteksi konslet. Ini kita pasang dulu. Bentar. Nah, ini kita coba untuk fitur dasar anti konslet. Anti konslet ya. Bentar. Ini anti konsletnya. Bentar. Kalau on ke sini apa ke sini ya? Saya lupa ini. Kalau ini kita lepas, oh berarti ini pakai anti konslet ini lur. Kalau satunya ke atas ini. Nah, coba kita gini kan. Nah, kalau anti konslet, nah seperti ini fiturnya. Jadi kalau outputnya AC konslet seperti ini, dia nggak memutuskan sekring atau ngejelek ya. Kita coba. Seperti ini. Nah, itu terdeteksi 2 watt ya. Nah, ini wattnya sangat kecil sekali untuk lampunya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga bisa seperti ini. Nah, sama. Agak sisep ini loh. Ini harus diluruskan biar langsung plug ya. Oke, di sini kita matikan anti konsletnya, jadi jangan sampai konslet bagian ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita ngetes driver ya. Coba. Nah, ini sudah nyala. Kita korban saja. Nah, di sini terlihat ya, kita baca AC wattnya ini 15 watt, untuk DC wattnya ini 14. Nah, watt itu kan voltase dikali ampere ya, itu jadinya watt di 14 watt. Nah, tegangan DC nya 79,6, arusnya ini arus drivernya. Yang kita perlu tahu di bagian arus drivernya ini yang penting. Kemudian AC wattnya jadinya ini 15, berapa ini, 3 watt ya. Nah, kalau dihitung watt input sama watt output, besaran watt outputnya ini, yang AC nya ini, makanya di sini efisiensinya juga 90%. Kalau ini sama, kemungkinan ini 100% ya, karena output inputnya ini sama wattnya. Kalau ini selisih sekitar berapa watt ini? Kalau 14 ya sekitar 1 watt lebih ya. Nah ini, oke, coba kita matikan dan kita ganti untuk drivernya. Oh ya, coba ini kita percobaan lur. Misalkan ini outputnya itu kita konsletkan, apakah bisa? Ini misalkan bebannya konslet, apakah dia bisa membaca drivernya? Oh ya, bisa ya, 0 ini. Nah, jadi ampernya nggak jalan. Berarti nggak jalan nih lur. Kalau biasanya kan masih bisa ya. Jadi untuk kita proteksi agar mengetahui kalau driver konslet kan, kalau kita kasih LED-nya akan putus ya. Biasanya kita jumper seperti ini. Kalau ampere meter yang biasa itu dia masih jalan ampernya. Kalau ini nggak jalan ini. Coba kita kasih beban resistor ya. Di sini ada R berapa ini? 200 ohm paralel, berarti ini 100 ohm. Kita coba, kita kasih resistor. Nah ini ya, kita kasih resistor untuk beban. Coba. Nah baru mau dia bro, ini. Nah, baru deteksi. Nah, jika di sini ampernya nggak terlalu besar, berarti drivernya masih normal ya, 176 ampere, 176 miliampere. Ini harusnya, oh ya, ampere ya, 0, ya.
Oke, lanjut. Berarti kalau kita konsletkan dia nggak bisa ini lur. Bentar. Oke, kita pasang lagi bebannya. Coba kita pasangnya di sini lur. Oke, langsung di sini ya. Nah, 176 mA. Ini kan ampere kan 0, ya, makanya di sini ampere. Oke, lanjut kita coba ini driver 10 mikro, ini yang lama ini loh. Kita coba. Oke, kita konekkan ini. Nah, seperti ini. Tes. Nah, DC-nya ini 237 mA ya. 0,23. Wattnya jadinya dia 21 watt. Nah, ini nanti kalau ini kan LED-nya bebannya ini kan 81 volt. Nah, nanti semakin tinggi beban itu maka arus akan turun ya, semakin turun dikit ya. Memang konstan current rumusnya memang seperti itu. Nah, ini 236 mA. Oke, kita ganti driver lain. Ini kita ada produk baru. Ini driver 50 watt. Nah, ini 50 watt. Jumbo ini ukurannya lur. Elko-nya 22 mikro ya. Dan kabelnya kabel silikon. Ini untuk plusnya. Kita nyari plusnya itu kalau warnanya seperti kan agak bingung ya. Nah, kita mengikuti elko. Garis elko ini adalah min. Berarti ini putih nyambung ke min. Birunya plus, kalau AC ini bolak-balik. Tidak apa-apa ini lur. Oke, lanjut. Kita konekkan dan ini nggak apa-apa ya karena akrilik, jadi kita seperti ini nggak masalah, nggak konslet. Kita tes. Nah, 290 mA, hampir 300 ya. Nah, di tegangan 83 ini hasilnya 26 watt. Nah, 24 untuk DC-nya. Nah, ini hasil dari perkalian ampere dan voltase, hasilnya watt DC. Kalau ampere AC dan volt AC hasilnya watt AC. Nah, seperti itulah untuk rumus daya. Nah, ini 290 mA. Jadi mudah ini loh kalau punya alat seperti ini. Kita ngetes. Dan ini ada lagi driver jumbo juga 15 mikro. Ini yang 200 mA biasanya. Coba kita tes. Oke. Coba kita konekkan AC-nya. Nah, oke. Setelah ini kita bongkar ya, isinya seperti apa. Nah, ini 200 mA ya. 222 ini tepatnya. Di 19 watt, 17,9 watt untuk DC-nya. Nah, ini kalau kita pakai di 30 watt nanti arus kisaran 200 mA ini lur. Oke, selanjutnya ini coba kita bongkar ya, untuk dalemannya seperti apa alat ini. Oke, kita lepas dulu, jangan lupa matikan. Oke, dan bohlamnya kita copot. Ini tadi sudah saya bongkar lur. Untuk baut-bautnya sudah saya lepas. Nah, ini kita seperti ini. Guling kameranya lur. Oke, kita buka pakai alat jangkauan lur.
bahannya lumayan tebal ini, pakai ABS ya. Nah seperti ini untuk isi dari, nah isinya seperti ini lur. Untuk bagian-bagian dari isinya ini sangat simpel sekali ya, seperti yang pernah kita bagikan volt ampere meter plus watt meter itu untuk skemanya itu sama ya dengan ini, persis ya, cuma perbedaan di bagian watt meternya ini aja, alatnya ini. Jadi dia ada volt ampere meter dan watt meter untuk alatnya. Oke, di sini kita bahas dulu mulai dari input. Nah ini input tegangan AC ini masuk ke sekring, dari sekring ini ya, kabel hitam ke bohlam ya, bohlam anti konslet. Ini kalau kita saklar kita konekkan atau close, itu dia mengonekkan dua pin ini sehingga tidak pakai anti konslet dan wattnya akan real. Nah, itu cuma seperti ini skemanya, ke sana kemudian ke sini ini ya, kasih saklar untuk mengkonsletkan ini supaya dia kabelnya langsung jalurnya. Kemudian dari sini nah, dia masuk ke wattmeter ya, input wattmeter. Kemudian tentu saja yang satunya lagi dari wattmeter ini, nah, ini langsung ke sini, ke tengah. Nah, ke tengah ini kalau kita celekkan ke atas dia nyambung ke atas, kalau celekkan ke bawah nyambung ke bawah. Kalau tidak dicelekkan di tengah dia nggak nyambung, jadi arusnya tidak lewat sana sini kalau di tengah, jadi aman ya. Kemudian yang satunya ini kita cek, nah ini adalah kabel satunya dari input AC nyambung ke tengah ya. Dan ini dua kabel, ini adalah kabel adaptor. Ini adaptor 5 volt untuk menyalakan alat. Ini output adaptor yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian sebentar, ini kabel apa ini? Oh ini juga AC sebelahnya berarti lur. Nah, ini voltmeter AC nya ini sepertinya ini. Nah, ya ini. Kemudian yang bawah, oke ini AC out. Nah, AC out, yang bawah AC out. Nah, kemudian ini AC inputnya, AC input 2 ya. Kemudian ini AC out, outnya ada ini 2 ini adalah AC out. Ini yang dihitung apa, yang dihitung wattnya yang ini loh. Ini kan dari input, kemudian ini outputnya nyambung ke saklar tengah. Nah, kemudian ini yang atas, ini yang bawah ini dia AC out ke fittingan dan juga output ini. Nah, itu bagian dari AC wattmeternya. Kemudian bagian DC-nya di sini kita cek ya. Nah ini DC beban LED disambung ke beban ini, sama ya, paralel di sini, merah-merah, hitam-hitam. Nah, di paralel. Kemudian di sini, nah ini kan tembusannya ini. Nah, ini input driver, plusnya dia langsung ini lor, plus langsung ke voltmeter plus ini. Ini jalur plus voltmeter, dia langsung ke plus input driver dan beban LED ini plusnya sama. Nah, kemudian bagian ini hitam, ini adalah bagian yang dihitung, bagian hitam dihitung. Nah, ini kalau di volt ampere itu bagian kabel paling besar ya. Nah, ini input driver, itu biasanya kabel hitam paling besar di volt ampere yang biasanya itu.
Kemudian yang satunya itu kabel ampere yang merah, itu sebagai input dari driver min. Nah ini driver min ya, input apa namanya dari LED DC nya, LED DC min ini. Biasanya kalau volt ampere yang umum itu warnanya merah ini. Kemudian yang satunya hitam ke arah input negatif driver. Cuma seperti itu skemanya. Dan ini input AC. Nah, input AC ngambil dari saklar ini. Ya, saklar. Ini kemana, ke atas apa bawah ini? Oh, yang atas. Berarti dua atas ini. Dua atas ini AC yang ke driver. Kemudian yang dua bawah ini adalah fittingan output AC. Kemudian tengah dua ini AC utama ya, sumber AC-nya ini. Dan yang dihitung ada wattmeter di sini, di bagian yang anti konslet, input anti konslet. Mudah banget ini. Sayang sekali sudah panjang ini, nggak bisa gambar-gambar. Kemarin sudah kita bagikan ya video yang volt ampere meter plus wattmeter, itu pembuatannya, skemanya ada di sana, sama plug dengan ini untuk jalur-jalurnya. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bagikan di video kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya untuk review ini. Semoga menambah wawasan untuk kita semuanya dan bermanfaat. Bagi kamu yang belum klik suka, bisa klik suka untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya, karena kedepannya kita akan membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Terus support channel ini dengan memberikan komentar, klik suka, dan kalau belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan belnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Nah ini sudah malam ini lur, kita baru bisa bikin konten jam-jam segini, 12 lebih nih lur. Makanya suara agak serak, agak ngantuk ini. Oke, terima kasih.